Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Marling. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Mamuju. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 batch 1 tahun 2025 Prodi Fikih UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062108240902. Hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi hewan yang halal dan hewan yang haram dikonsumsi. Kelas 8 MTSN 1 Mamuju. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di madrasah ini, khususnya di kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pembelajaran, semua barang yang ada di meja yang tidak ada kaitannya dengan TV tolong disingkirkan. Kemudian kami minta ya anak sekalian ketua kelas untuk menyiapkan, dilanjutkan dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Sa'id, Naam, Yaman, Afwan, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak sekalian, untuk memastikan peserta didik yang hadir hari ini, Bapak absen dulu. Yang hadir silakan menyambut ya, karena jangan sampai keterangannya jadi alfa. Alia Izzatun Nisa tidak hadir? Izin. Faiza Farhan hadir Pak. Faras Fakir Al-Fahri hadir Pak. Umaira Anwar, Hadir Pak. Husna Asifa, Indah Nur Faiza, Hadir Pak. Mufti Aulia, Muhammad Irdan, Muhammad Rifki, Muhammad Nur, Muhammad Fadel, Musdalifah, Naila Maulidia, Najwa, Izin Pak. Nauramai, Hadir Pak. Nur Cahya. Ada? Izin Pak. Nurul Salwa, Hadir Pak. Faklia Siddiq, Rais Pratama, Raihan, Rifai Kisam, Hadir Pak. Sabrina Rahmat. Hadir Pak. Mudah-mudahan teman kita yang sakit disegerakan dan diberikan kesembuhan. Kemudian yang tanpa keterangan ataupun izin mudah-mudahan diberikan oleh Allah untuk segera masuk ke madrasah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita sudah mempelajari materi tentang makanan dan minuman halal dan haram. Saya tanya, ada yang tahu tidak apa itu haram? Apa itu haram? Haram tidak bisa dimakan oleh orang muslim. Ya tidak bisa dimakan. Kalau halal, laki-laki dulu. Tahu halal? Apa itu halal? Ada yang tahu halal? Yang bisa dimakan. Ya, karena kita bahas kali ini masih kaitannya dengan makanan dan minuman. Ya, kalau
Bapak minta, ada yang tahu tidak? Contohnya makanan ya, makanan yang halal. Apa? Makanan halal yang kita makan setiap hari. Nasi. Nah, nasi. Kalau minuman, air putih. Ada juga minuman yang diolah, ya, yang biasa kita belanja di pasar. Apa namanya? Misalnya apa? Teh pucuk ya. Ya apa lagi? Ya dan seterusnya. Itu masuk kategori minuman olahan. Ada juga minuman yang tidak diolah, memang murni dari alam. Contohnya apa? Air kelapa. Ya itu ya. Langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diolah oleh manusia. Baik anak-anakku sekalian. Nah, kenapa kita bahas tentang ini? Karena masih ada kaitan materi yang kita bahas. Tentang apa? Kita fokus makanan berupa hewan. Ya, kita bahas nanti ini hewan. Hewan yang halal dikonsumsi, hewan yang haram dikonsumsi. Harus tahu itu kan? Ya. Bapak akan sampaikan. Setelah mempelajari ini, anak-anak sekalian kita harap ya, sebagai peserta didik mampu memahami kriteria hewan yang halal dikonsumsi dan hewan yang haram dikonsumsi dengan benar. Ya, kemudian kita juga sebagai peserta didik mampu mengklasifikasi, tahu klasifikasi ya? Mengelompokkan, oh ini haram karena dasarnya ini halal karena dasarnya dulu. Sebagaimana pemahaman kita tentang hewan yang halal atau hewan yang haram dikonsumsi. Ya, silakan. Di kerja ya, merah dulu. Ya, silakan di kerja. Coba kerja perorangan ya, mengecek bagaimana kemampuan anak sekalian memahami materi tentang ayam ini. Sudah ya? Ya. Sebelum kita inti anak sekalian untuk memperkuat, memperkokoh jiwa patriotisme dan nasionalisme kita, saya minta anak sekalian kita berdiri menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Tolong disini ya. Lagu profil pelajar Pancasila dimulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak dan iktidar, nilai-nilai rahmatan lil alamin.
dua tetap kokoh sehingga termasuk bagian dari memperjuangkan bangsa dan negara. Kita masuk materi inti. Bapak akan menayangkan video ya, sesuai dengan hasil asesmen awal anak sekalian. Ini saya buat kelompok 1 ini. Jadi anak sekalian, silakan simak baik-baik videonya. Ya, Bapak akan tayangkan video materi tentang hewan yang halal dan hewan yang haram dikonsumsi. Harus disimak baik-baik karena ini menjadi materi yang akan kita diskusikan dan dipresentasikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, mari kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian salawat serta salam buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pembelajaran fikih, khususnya materi hewan halal dan hewan yang haram dalam syariat Islam. Anak-anak sekalian, kita berharap dalam pembelajaran ini anak-anak sekalian mampu mencapai tujuan pembelajaran. Di antaranya, peserta didik dapat menganalisis ketentuan yang halal dan mana yang haram dikonsumsi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil klasifikasi hewan yang halal dan hewan yang haram dengan tepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasik yubtalna fi al-hilli wal haram al-hayy wal ghurab wal ghurab al-abqar wal ba'd wal qalb wal kalb al-aqur wal qulayb. Dari Aisyah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda, 5 macam hewan yang semua merusak dan hendaklah dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing gila, dan burung elang. Anak sekalian, dan ada beberapa yang diharamkan untuk kita konsumsi. Selanjutnya, Allah mempertegas, di satu sisi diperintahkan untuk makan dan minum yang halal karena di dalamnya ada manfaat baik bagi jiwa kita maupun bagi fisik kita. Yang pertama, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan halaqul karimah, menjauhkan kita dari halaqul mazmumah. Yang selanjutnya, terjaga kesehatan. Maka barang siapa yang terbiasa makan dan minum yang halal, maka insyaallah kesehatannya akan terjaga. Yang keempat, menjaga akal dan hati seseorang. Yang kelima, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia maupun akhirat. Yang keenam, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Di satu sisi Allah mengharamkan untuk makan baik yang ditentukan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW karena ada dampak dari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, awal ibadahnya tidak akan diterima. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa. Yang ketiga, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram membesarkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala.
dan ketujuh menghalangi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, sebab Allah mempermudah, memberikan kita rezeki, kemudian membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhkan kita dari mengonsumsi makanan yang haram. Menyimak materi ini, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, kita buat pertanyaan sederhana dulu. Contoh hewan yang kategori bertaring dan haram dimakan apa? Singa, harimau. Ya, singa, ya, atau harimau. Kalau anjing masuk kategori itu? Baik anak sekalian, silakan berembuk sebentar diskusikan. Bapak akan bagikan LKPD. Ya, LKPD ini merupakan tugas kelompok. Makanya anak sekalian diminta sebentar, Anda akan mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Ya. Silakan berdiskusi. Kalau ada pertanyaan yang dianggap membingungkan, tanyakan ke Bapak. Sampai Allah. Ada kendala? Kalau ada kendala ditanyakan ya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 5. Ya, silakan. Saya bilang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang tidak bertaring harus dikonsumsi. Kedua, kelinci, hewan yang tidak bertaring dan bukan binatang buas. Ketiga, kerbau, hewan ternak seperti sapi yang halal dikonsumsi. Empat, angsa, unggas yang tidak memiliki taring tapi saja. Contoh binatang haram, babi, diharamkan secara tegas di dalam Al-Quran. Anjing, najis berat dan termasuk hewan pemangsa. 3. Tikus, hewan yang kotor dan najis. 4. Kalajengking, hewan yang berbisa yang berbahaya. Pentingnya memahami kriteria binatang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan terhadap perintah agama, memahami dan mematuhi kriteria halal dan haram. 2. Menjaga kesucian ibadah, mengkonsumsi makanan halal dan tidak salat dan doa tidak halal atau tercela. 3. Menjaga kesehatan tubuh. Islam melarang konsumsi makanan tertentu membawa risiko kesehatan. Mengapa Islam memberikan aturan khusus berkaitan dengan halal dan haram? 1. Menjaga kesehatan manusia. Islam melarang konsumsi makanan tertentu karena bisa membahayakan kesehatan. 2. Menjaga kesehatan binatang yang Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Ismail. Ya, pertanyaannya, bisa tidak dicontohkan hewan yang bertaring haram dimakan kecuali singa, anjing dan semacamnya? Apakah buaya juga termasuk haram dimakan atau tidak? Ya, haram. Ya, buaya itu haram dimakan. Aplaus untuk kelompok enak. Baik, Anda bisa lihat. Setelah kita mendengarkan presentasi dari teman-teman yang lain, bisa bantu Bapak 1-2 orang yang bisa memberikan kesimpulan tentang hewan yang halal dimakan dan hewan yang haram dimakan. Boleh dari segi manfaatnya, boleh dari segi dampaknya, atau bisa berupa contohnya. Ya, silakan. Ada yang bisa? Baik, setelah kita menyelesaikan diskusi bersama teman-teman yang lain, Bapak minta 1-2 orang yang minimal ada perwakilan yang bisa berikan kesimpulan materi kita hari ini. Ada? Ya, silakan. Berdiri ya, silakan berdiri. Angkat suaranya. Ya, menumbuhkan akhlakul karimah. Kalau terbiasa makan makanan yang halal. Betul apa tidak? Betul. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya, betul apa tidak? Anak-anak sekalian, kita sudah sampai ke tahap inti di akhir pertemuan ini. Anak sekalian, sebelum kita meninggalkan tempat, kita adakan asesmennya, kerja soal. Ini soal individu, ya, dikerja perorangan, bukan tugas kelompok lagi. Kita mau mengecek atau mengevaluasi pemahaman anak sekalian dari materi yang kita bahas tentang hewan yang halal dan hewan yang haram dikonsumsi. Soal pilihan. Jangan fokus ya, percaya diri. Kalau ada pertanyaan yang membingungkan, ditanyakan ke Bapak, yang ke temannya.
Sudah? Ya. Sudah ya? Ya. Baik anak sekalian, setelah kita menyelesaikan tahap demi tahap dan alhamdulillah mudah-mudahan terus pembelajaran ini bisa memberi pemahaman yang baru, kemudian memberi penguatan ibadah kita ke depannya ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masih bahas tentang makanan dan minuman, tapi lebih fokus kepada adab. Ya, kita bahas tentang adab atau etika. Bagaimana caranya ketika kita menghadapi hidangan, ya, sebelum bahkan setelah, baik makan maupun minum. Di hari selanjutnya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Kita menutup pertemuan dengan bersama-sama ta'ala dan diakhiri membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.